Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ternyata Islah Bahrawi ini mantan teroris. Kalau menurut Ustadz Zulkarnain El-Maduri, orang Islam yang menjadi teroris itu adalah orang Islam yang gagal paham terhadap Islam. Kalau membaca video-video Islah Bahrawi dari awal sampai sekarang ini ya, sejak dia itu keluar dari terorisme ya, karena dia itu pelaku terorisme dulu dari pernyataannya sendiri ya. Jadi pelaku terorisme yang gagal paham. Kenapa saya? Ya rata-rata orang terorisme itu gagal paham di dalam memahami Islam. Berarti Islah Bahrawi ini orang gagal paham dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim. Islam tidak pernah ya mendorong umatnya, ya mengajarkan umatnya untuk menjadi teroris. Artinya sobat-sobat, Islah Bahrawi ini setingkat dengan Imam Samudra, Amroji, bahkan dengan Osama bin Laden. Yaitu orang-orang yang gagal memahami Islam. Orang-orang yang punya andil besar ya membuat image Islam menjadi buruk, membuat image Islam lekat dengan teroris. Nah, bedanya Islah Bahrawi dengan Amroji dengan Imam Samudra, kalau Amroji dan Imam Samudra tetap bertahan dengan gagal pahamnya sebagai teroris, sementara Islah Bahrawi melakukan kompromi dengan yang menangkapnya dan dibina. Menurut pengakuannya, dia belajar ke Amerika Serikat, dan yang parahnya, dia belajar filsafat Islam, dia belajar tentang Islam kepada orang-orang yang fobia terhadap Islam, kepada orang-orang yang benci kepada Islam, yaitu para orientalis. Dan kita tahu, negeri Eropa menyimpan dendam kepada Islam karena ya pernah ditaklukkan, pernah dikalahkan oleh Islam ya. Nah, sehingga dendam ini terus melekat. Maka lahirlah orang-orang ya, para orientalis yang mempelajari Islam, akan tetapi bukan mencari kebenaran Islam, bukan mencari kebenaran, akan tetapi mencari kelemahan Islam atau keburuk atau hal apa
yang bisa diangkat, hal negatif apa yang bisa diangkat untuk disematkan kepada Islam atau untuk dilabelkan kepada Islam. Istilah Bahrawi ini adalah antek kaki tangan dari para orientalis. Kan aneh sobat-sobat, belajar Islam dengan para orientalis, ahli Islam yang benci Islam, dan sesungguhnya mereka bukan orang Islam. Jadi belajar Islam dengan orang yang bukan Islam. Jelas istilah Bahrawi ini salah orang dan salah tempat mempelajari Islam. Maka yang didapatnya adalah dendam dan kebencian terhadap Islam. Khususnya ya, sasaran tembak dia adalah Salafi Wahabi. Ya karena Salafi Wahabi ya mendakwahkan Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, yang tegas, tidak abu-abu. Kalau halal dikatakan halal, kalau haram dikatakan haram, kalau bid'ah dikatakan bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam masalah agama. Meskipun seolah-olah ya, istilah Bahrawi ini membela Islam ya, tetapi sebenarnya dia ingin menjauhkan Islam dari kekuasaan, ingin menjauhkan Islam, khususnya orang-orang Islam, dari politik, sehingga ya umat Islam ini tidak punya peran. Ya kita lihat ya, di mana umat Islam yang tidak memiliki kekuasaan politik atau dalam politik posisinya lemah, maka menjadi korban musuhnya. Tetapi jika Islam yang berkuasa, tidak akan terjadi hal seperti itu. Malah mereka diayomi, mereka dilindungi, dengan syarat mereka mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh Islam. Kalau mereka melawan, baru mereka diperang. Dan yang perlu kita ketahui sobat-sobat, aswaja KW ya, tidak satu Salafi Wahabi yang dibenci oleh istilah Bahrawi dan guru-gurunya di Amerika sana yang menjadi teroris. Boleh dibuktikan kalau selama ini istilah Bahrawi mengatakan dia punya data. Kenapa datanya tidak diungkap? Kenapa hanya berbicara saja? Coba tampilkan siapa namanya ya teroris yang menurut istilah Bahrawi 100% berpaham Salafi Wahabi. Ya, tunjukkan siapa. Ya, namanya siapa, atau tampilkan ya, diwawancarai. Jangan cuma berbicara saja. Begitu direspon, silahkan datang ke penjara. Bukan itu ya cara membuktikan apa yang diucapkan oleh istilah Bahrawi. Dia sendiri kan yang mengatakan punya data. Ya kenapa tidak diungkap saja data itu di channel YouTube? Kan selama ini dia menyampaikan ya virus-virus kebencian terhadap Islam, khususnya Salafi Wahabi,
Kan melalui media sosial. Ya, tidak fair kan? Ketika direspon, kita disuruh datang ke sana. Seharusnya kan dia buktikan, ya, di media sosial. Kan selama ini tidak satu pun, tidak pernah datanya itu dibuktikan. Hanya omongan dia saja. Nah, jadi tidak ada satupun, ya, teroris yang berpaham Salafi Wahabi. Karena paham, ya, Salafi Wahabi anti teroris. Demo saja kepada pemerintah tidak diperkenankan. Bagaimana pula menjadi teroris? Yang selama ini, ya, dilekatkan kepada Salafi Wahabi adalah, ya, pemahaman Khawarij, yang sebenarnya Islah Bahrawi, ya, masuk dalam pemahaman ini ketika dia menjadi teroris. Orang-orang Khawarij lah, ya, yang pertama kali menghalalkan darah sesama muslim, tetapi tidak sepaham dengan mereka. Dan rata-rata teroris berpemahaman ini, berpemahaman Khawarij, bukan berpemahaman Salafi Wahabi. Islah Bahrawi, ya, kesimpulannya, orang yang gagal paham dengan Islam, ya, sebagai mantan teroris, dia ini berpemahaman Khawarij. Dibina, belajar ke Amerika, belajar Islam, bukan dengan orang Islam, tetapi orang-orang yang membenci Islam. Maka wajar, ya, dia, ya, menjadi demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajar dalam narasi-narasinya selalu, ya, menjelekkan Salafi Wahabi.